Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana salatmu akhir-akhir ini? Bapak harap semakin rajin ya. Siapa yang sholatnya masih di rumah? Atau barangkali sholatnya sudah suka di masjid? Alhamdulillah. Ternyata meskipun sebagian masih suka sholat di rumah, tetapi ada yang suka sholat di masjid. Hari ini kita akan belajar tentang pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Bapak harap kalian mampu menjelaskan hikmah sholat berjamaah di rumah dengan tepat, kemudian mampu menjelaskan hikmah sholat berjamaah di masjid dengan tepat, dan mampu menyebutkan dalil pelaksanaan sholat berjamaah dengan benar, dan yang terakhir, mampu menceritakan pengalaman sholat di rumah dan di masjid dengan tepat. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang pelaksanaan sholat di rumah. Anak-anak, pernahkah kalian sholat berjamaah dengan ayah, ibu, atau adik, atau anggota keluarga lainnya di rumah? Sholat berjamaah bersama keluarga di rumah memiliki manfaat yang akan diperoleh oleh setiap anggota keluarga. Di antaranya, 1. Hubungan sesama anggota keluarga semakin kuat. Dan yang kedua, saling mengingatkan apabila ada kesalahan. Dan yang ketiga, kasih sayang di antara anggota keluarga akan semakin bertambah. Kemudian, sholat berjamaah di masjid. Yang kita ketahui, masjid adalah pusat kegiatan umat Islam. Apabila masjid ramai dengan kegiatan ibadah, berarti agama Islam hidup di tempat itu. Oleh karenanya, semua umat Muslim dianjurkan untuk memakmurkan masjid. Salah satunya dengan kegiatan sholat berjamaah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 ini diantaranya menganjurkan kita untuk ruku beserta orang-orang yang ruku. Artinya, kita dianjurkan untuk sholat berjamaah dan tempatnya adalah di masjid. Orang yang senantiasa sholat di masjid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada suatu hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya, seorang penguasa yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Rabb-nya, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut yakni seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid adalah seseorang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ibadah sholat wajib seperti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya
sebaiknya kita laksanakan secara berjamaah di masjid. Karena hal tersebut lebih utama daripada sholat sendirian. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui bahwa pahala dari sholat berjamaah adalah 27 derajat. Maka dari itu, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Sekarang, kita akan mengetahui beberapa manfaat dari pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, syiar agama Islam akan semakin terlihat. Yang kedua, persaudaraan di antara umat Islam semakin kuat. Yang ketiga, persatuan kaum muslimin akan lebih kokoh. Yang keempat, saling menghargai di antara sesama kaum muslimin. Dan yang kelima, mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, sekarang tuliskan, kemudian ceritakan bagaimana perasaanmu ketika sholat berjamaah di rumah dan di masjid. Kemudian, apa hikmah yang kamu dapatkan dari pelaksanaan sholat berjamaah di rumah dan di masjid? Silahkan kerjakan di buku tugasmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.